Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan GUI dan event handling. GUI atau kepanjangan dari Graphical User Interface pada Java itu dibuat dengan menggunakan kelas-kelas yang ada di dalam package javax.swing dan java.awt. Nah, AWT dan Swing ini dapat dipergunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop, baik itu berupa GUI pada desktop maupun berupa applet. Nah, antara AWT dengan Swing ini ada bedanya, ya. Jadi Swing ini merupakan versi yang lebih komplit daripada AWT dan memiliki lebih banyak komponen GUI. Nah, komponen pada AWT ini memiliki look and feel sesuai dengan environment tempat ia dijalankan. Maknanya, kalau ada tombol, ya, suatu tombol OK misalnya, nah ada suatu tombol OK. Nah, tombol OK ini tampilannya dan bagaimana cara bagaimana cara untuk menekan tombol tersebut itu akan mengikuti look and feel daripada sistem operasi. Jadi kalau misalnya dijalankan di Windows, bisa saja nanti look and feel-nya itu berbeda jika dijalankan pada Macintosh. Sedangkan komponen pada Swing akan selalu sama di OS manapun ia dijalankan. Jadi look and feel pada komponen GUI yang berupa Swing ini look and feel-nya itu akan tetap sama pada sistem operasi apapun itu. Kemudian penamaan pada Swing ini ada tambahan prefix J. Jadi kalau misalnya ada suatu kelas ada tambahan J di depannya, maka itu pastilah turunan kelas-kelas yang ada di dalam package Swing. Nah, contohnya kalau pada AWT itu ada kelas button, sedangkan pada Swing ada kelas J button. Secara umum suatu komponen GUI ini terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama adalah komponen kontrol. Jadi komponen kontrol inilah yang merupakan perantara interaksi antara pengguna dan program aplikasinya. Contoh misalnya button, ya, tombol. Kemudian misalnya text box. Kemudian text field. Ya, itu semuanya merupakan komponen kontrol yang merupakan perantara, ya, si pengguna melakukan sesuatu, kemudian program itu akan merespon seperti apa. Kemudian komponen berikutnya adalah kontainer. Jadi kontainer ini adalah komponen ruang yang dapat menampung semua komponen kontrol tersebut. Misalnya seperti panel, window, scroll pane, ya. Jadi di dalam kontainer ini bisa menampung semua komponen kontrol. Berikutnya adalah layout manager. Jadi layout manager ini adalah bagaimana cara komponen-komponen kontrol tersebut itu disusun di dalam kontainer. Ya, bagaimana tampilannya nanti sesuai dengan yang diinginkan seperti apa. Contoh misalnya ada border layout, kemudian ada flow layout. Dan ada layout-layout yang lainnya lagi yang akan dijelaskan kemudian. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi GUI? Pertama, kita tentukan dulu kontainernya seperti apa. Apakah itu berupa tampilan window biasa dengan tanda seperti ini misalnya, ya, maka kita tinggal menggunakan JFrame. Jadi kita tentukan dulu kontainernya seperti apa. Kemudian di dalamnya nanti juga akan ada kontainer bantuan, misalnya panel, ya. Kemudian kita tentukan komponen kontrol. Nah, komponen kontrol ini tentu saja akan terkait dengan aplikasi yang kita buat itu memerlukan data-data seperti apa saja yang diperlukan untuk melakukan proses yang kita inginkan pada aplikasi tersebut. Ya,
Kemudian kita tentukan layoutnya. Nah, layoutnya tampilannya seperti apa yang kita inginkan. Baru kemudian kita tentukan input pengguna dan respon apa yang dilakukan terhadapnya. Nah, maknanya jika ada suatu text field misalnya, nah input seperti apa yang diinginkan, apakah itu berupa numerik, apakah itu berupa string, ataukah nanti kalau diklik button OK maka dia akan mengirimkan datanya ke database seperti itu. Nah, jadi input dan respon apa yang dilakukan terhadapnya, nah ini akan terkait erat dengan proses event handling. Nah, di sini bisa kita lihat pakai Java AWT. Jadi Java AWT ini yang pertama sekali dibuat di dalam Java API. Ada layout, ya utamanya layout. Kemudian ada image, ya image itu juga termasuk dalam pakai Java AWT. Kemudian di sini ada komponen, ya kelas komponen ini nanti berisi semua komponen-komponen kontrol dan juga container. Jadi contohnya ada button, canvas, checkbox, choice, label, list, scroll bar, text komponen. Kemudian di bawah container, nah ini yang tadi saya jelaskan, container itu adalah tempat untuk meletakkan komponen kontrol. Nah, apa saja di dalamnya? Ada panel, window, scroll pane, kemudian ada dialog, ada frame, ya kemudian di dalam dialog itu nanti ada file dialog, berarti file dialog ini adalah suatu window untuk memasukkan file tertentu. Nah, kemudian itu yang terkait dengan container, ya kemudian yang lainnya itu adalah komponen kontrol. Nah, sedangkan pada swing ini lebih komplit lagi. Nah, di sini malah tidak terlalu komplit sebetulnya. Jadi semua kelas yang ada di dalam package swing itu nanti akan diawali dengan J di depannya. Misal kalau pada AWT itu adalah dialog, maka pada swing J dialog. Kalau pada AWT frame, maka pada swing J frame. Ya, jadi ada tambahan J di depannya. Misalnya juga label pada AWT, maka pada swing itu ada J label dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu komponen kontrol yang umum digunakan. Yang pertama adalah JLabel. Jadi JLabel ini adalah komponen yang digunakan untuk membuat tulisan atau gambar pada suatu frame sebagai informasi kepada pengguna. Misalnya seperti ini ya. Anggaplah ini ada kontainernya. Kemudian ada perintah seperti ini, masukkan nama. Ya. Nah, perintah ini ya kita simpan dia, kita buat dia berupa JLabel. Nah, kemudian JTextField ini adalah komponen yang digunakan untuk memasukkan sebaris string yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi misal kalau tadi masukkan nama itu kita buat sebagai JLabel, maka tempat untuk memasukkan nama tersebut itu kita sebut dia sebagai JTextField. Nah, kemudian jika sudah dimasukkan nama, maka anggaplah di sini ada tombol OK, ya button. Nah, itu adalah JButton. Jadi JButton ini berbentuk tombol yang mana bisa diklik. Ya, jadi sesudah diklik maka dia akan melakukan sesuatu. Berikutnya adalah JRadioButton. Nah, JRadioButton ini adalah komponen yang digunakan ketika kita menginginkan pengguna untuk memilih satu di antara beberapa pilihan. Nah, biasanya seperti ini ya. Ada label jenis kelamin. Kemudian ada yang bentuknya bulat-bulat seperti ini, laki-laki, kemudian ada perempuan. Nah, ini bermakna hanya satu saja yang boleh dipilih, maka ini kita buat dia dalam bentuk JRadioButton. Jadi kalau misalnya laki-laki, maka ini tinggal kita klik, maka akan muncul bentuk seperti ini, ya.
ini, maka yang kita gunakan adalah J radio button. Kemudian J combo box juga merupakan komponen yang digunakan untuk memilih satu di antara sekian pilihan yang berbentuk semacam text field. Jadi dia bentuknya lebih kurang seperti ini. J combo box seperti ini ya, J combo box. Nah, jadi kalau kita klik, misal di sini ada SD. Nah, kemudian kalau kita klik tanda panah ke bawah, maka akan muncul lagi misalnya pilihan SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi kita bisa memilih satu di antara sekian banyak pilihan tersebut, tapi tampilannya dalam bentuk text field seperti ini. Kemudian JText area, ya berarti ini berbentuk text area yang lebih besar daripada text field dan dapat menampung lebih dari satu baris. Kemudian J checkbox, nah ini adalah tampilannya mirip seperti radio button, bedanya kalau radio button bulat, kalau checkbox itu gunanya untuk mengecek ya checklist. Jadi checklist ini bedanya kalau radio button itu hanya satu saja, kalau checkbox itu boleh lebih dari satu. Kemudian JList, nah JList ini digunakan untuk menampilkan satu seri item, jadi biasanya bentuknya seperti ini. Nah ada scroll barnya, ya, jadi ini adalah JList. Kemudian JTable, ya JTable itu ya seperti table biasa ya, jadi ada row dan ada kolomnya. Kemudian JMenu, nah JMenu itu adalah yang muncul di atas. Jadi kalau misalnya pada suatu window tertentu, nah yang bagian atasnya ini yang kita sebut dia sebagai menu. File misalnya, kemudian ada edit, ya menu. Kemudian kalau kita klik lagi nanti ada menu. Nah ini JMenu, kemudian di sini nanti ada JMenu item, ya kalau saya tidak salah. Jadi ada di bawah-bawahnya. Nah di bawah ini nanti ada istilahnya sendiri, JMenu item apa JMenu field. Tapi intinya yang paling utama ini adalah JMenu.